Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Mengucap syukur buat hari-hari yang sudah Kau jadikan untuk kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan. Jemaat-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan dan dalam menerima firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, malam ini Tuhan, dengan Roh Kudus tengah-tengah kami Tuhan, segala sesuatu tidak ada batasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Setiap firman yang keluar boleh menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Silakan duduk semuanya dulu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. It's an honoring ya buat saya, privilege. Ko Andi, Cilia sudah kasih saya kesempatan untuk berbicara di tempat ini. Terima kasih juga buat supporting sistem saya yang sebelah kiri. Paling besar. Dan well, this is my first time. Jadi agak-agak sedikit gimana gitu ya. Oh ya, saya mau perkenalan dulu. Nama saya Billy Yosafat. Mungkin ada yang belum kenal saya dan saya punya istri namanya Agista Permula Aswan. Saya punya anak Brandon dan Ethan. Jadi kita sama-sama sudah melayani bareng sama Pastor Andi selama 15 tahun. Oke, nah kita lanjut. Jadi selama tahun ini kita sudah belajar mengenai Tuhan. Kita sudah belajar mengenai Yesus. Kita sudah belajar mengenai Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar mengenai manusia. Mendalami manusia. Sampai bulan depan kita mendalami dunia. Manusia dan dunia. Saudara, menurut saudara susah nggak sih mendalami manusia? Susah nggak? Susah. Kalau mungkin ya, kita bisa mudah untuk mendalami Tuhan. Karena Tuhan kita cuma satu. Kita mudah untuk mendalami Yesus karena Yesus kita cuma satu. Kita mudah mendalami Roh Kudus karena Roh Kudus cuma satu. Tapi kalau untuk mendalami manusia, susahnya minta ampun. Saudara tahu berapa penduduk di dunia? 8,1 miliar. Ya, 8,1 miliar. Jadi kita nggak bisa tahu yang ini sifatnya gimana, yang ini sifatnya gimana. Nggak bisa. Kalau kita mau mendalami manusia, kita harus mendalami diri kita sendiri. Kita harus mendalami, tahu kapasitas kita. Apa sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita, that's the point. Kenapa kita harus melakukan upgrading dari kelemahan kita. Tapi juga kita ada kelebihan kita dan itu yang harus kita kerjakan juga. Satu ritual saya sama istri saya kalau kita lagi pergi, mau pergi nih, biasanya baju udah oke, tas sudah oke, kemudian aman kira-kira. Terus dia datang, "Beb, sepatunya yang ada talinya apa yang gak ada talinya ya?" tanya saya. Terus, "Oh kayaknya mendingan yang gak ada tali." Oke, thank you Beb. Terus dia tanya lagi dong ke anak saya, cowok dua-duanya. Dia tanya dua-duanya tuh, "Ben, bagusan yang mana?" Dan kedua anak saya bilang, "yang gak ada tali." Saudara tahu apa yang dipakai? Yang ada tali. Saya sendiri gak ngerti istri saya. Saudara, I feel you bro. Oke, bapak-bapak, oke. Nanti yang ibu-ibu nanti saya bikin ya. Jadi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar apa sih versi terbaik kehidupan kita. Apakah versi terbaik kita sebagai hamba Tuhan, pengerja, tapi kita masih ngomong kotor, nonton film porno, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Atau kita versi terbaik kita untuk teman kita. Kita akrab banget, lebih banyak keluar sama teman kita tapi sama keluarga gak pernah. Which one?
Dan apa versi terbaik kita di hadapan Tuhan? Makanya hari ini tema khotbah saya adalah the best version of me. Sama-sama kita katakan, the best version of me. Bukan berarti hari ini saya sudah the best. Enggak, saya juga masih banyak yang harus saya lakukan. Saya harus upgrade hidup saya. Ini jadi reminder buat kehidupan saya. Kita mau kasih lihat Tuhan, ini loh versi terbaik saya. Versi yang mana saudara? Versi yang mana? Nah, kalau saudara punya handphone, ada Android, ada iOS. Biasanya setiap waktu kadang-kadang kalau mereka ada perubahan, perbaikan, mereka akan kasih tahu nih patch-nya. Bahwa upgrade versi 7.0 atau 8.0 itu memperbaharui misalnya interface-nya akan lebih bagus. Misalnya modulnya waktu dipencet lebih interaktif. Atau mungkin baterainya, waktu di-upgrade baterainya akan lebih efisien, lebih irit, ya kan? Irit. Nah, kayak gitu. Jadi setiap ada pembaruan, itu dia akan upgrade. Karena mereka tahu bahwa, oh ini ada kelemahan di sistem ini. Sama seperti kita. Kita harus mengerti kelemahan kita yang mana. Itu yang harus kita upgrade. One by one. Pasti kita nggak ada yang sempurna. Ada yang sempurna di sini? Kalau saudara angkat hari ini bilang sempurna, hari ini juga saudara nggak sempurna. Nah, saya mau ajak kita belajar dari Samuel. Kita baca yuk sama-sama. Nggak usah baca sama-sama, banyak soalnya. Saya aja sendiri deh. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, ya Bapa, lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Saya nggak akan bicara mengenai betapa bermasalahnya keluarganya Imam Eli, Hofni dan Pineas. Tapi saya mau berbicara mengenai sisi dari Samuel. Kita mau belajar versi 1.0.
version 1.0. Apa sih yang kita mau belajar dari Samuel? Saudara, saya mau garis bawahi 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Yaitu Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu. Firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Version 1.0 adalah upgrading your character. Dikatakan di sini bahwa saat itu firman Tuhan jarang. Dan memang kondisi saat itu Israel tidak baik-baik saja. Dan kita tahu bahwa menurut science, menurut yang saya research bahwa saat itu Samuel itu umurnya antara 11 sampai 12 tahun. Dan dia tidak mengerti apa-apa. Dia enggak kenal Tuhan. Dikatakan di 1 Samuel 3 ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi Samuel ini memiliki karakter yang benar-benar pure pada saat itu. Belum ada tuh namanya Tuhan Yesus bilang ke dia, terus Roh Kudus ada dalam dia. Enggak ada. Pada saat dia dipanggil Tuhan, saat dia tidur itu. Dan kita lihat bahwa Samuel adalah seorang anak yang benar-benar pure. Tapi perlahan dia mengupgrade dirinya. Apa yang dia upgrade sama dia? Karakternya. Karakter yang seperti apa? Karakter yang mau mendengar, merespon dan melakukan. 4 kali loh Tuhan panggil dia, 4 kali Samuel mendengar. 4 kali Tuhan itu panggil dia, 4 kali dia merespon. Iya Bapak. 4 kali Tuhan panggil Samuel, 4 kali dia melakukan. Melakukan apa? Dia lari ke Imam Eli. Iya, Imam Eli ada apa? Kita belajar dari Samuel yang mau mendengar, merespon dan melakukan. Saya percaya kalau kita mau mendengar, merespon dengan baik, pasti kita akan melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tapi kalau kita sudah mendengar, meresponnya nggak baik, percayalah, saudara lakukan juga nggak akan baik. Apalagi kita nggak mendengar. Saudara pikir susah nggak? Coba kita bayangkan seorang anak kecil umur 11 sampai 12 tahun ditanya sama Imam Eli, Tuhan bilang apa semalam? Susah nggak? Susah. Karena yang Tuhan bilang ke dia itu bahwa keluarganya akan dihukum mati. Semua keluarganya akan mati. Susah. Kita bisa nggak bilang ke kantor, bos, ini keuangan, laporan jangan bikin 2 dong. Berani nggak? Susah. Kita bilang ke teman kita, lu jangan vape lagi atau ngerokok lagi. Berani nggak? Terus kita bilang ke saudara, kita bilang yang gak kenal Tuhan, mau gak saya doain kamu untuk kesembuhan kamu? Berani gak? Saudara, saya percaya bahwa tanpa Roh Kudus jangan lakukan. Waktu saudara bilang, bos jangan bikin 2 dong. Tanpa hikmat dari Roh Kudus, meja saudara besok udah kosong. Bye-bye. Terus sama Tuhan, terus punya hikmat sama Tuhan. Dan apa versi 2.0 daripada Samuel? Samuel itu upgrading his faith. Di 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tidak ada satupun firman-Nya itu dibiarkan gugur. Jadi saya percaya bahwa tanpa kita baca firman Tuhan, no way kita akan grow our life. The growth of life is determined by the growth of your faith. Pertumbuhan kehidupan saudara ditentukan oleh pertumbuhan iman saudara. Ada satu keluarga, dia mengundang seorang hamba Tuhan dan keluarga ini baru beli rumah. Jadi dia undang hamba Tuhan ini untuk datang memberkati rumahnya mereka. Hamba Tuhan ini datang,
Terus dia sharing, akhirnya tibalah pas makan malam. Kemudian sebelum makan malam dia berdoa, semua piring, meja, semua udah rapi. Rumahnya gedong, bagus, ada piring silver, sendok silver, semuanya bagus banget. Terus di tengah ada Alkitab. Nah, akhirnya mereka berdoa, mereka makan, selesai makan, mereka doa tutup. Nah, setelah doa tutup, pulanglah ini hamba Tuhan. Setelah hamba Tuhan ini pulang, ini keluarga bingung, karena ada satu sendok silver mereka, satu sendok makan mereka yang hilang. Gak ada, ini gak ada nih, mana sendok kita nih? Dia cariin di bawah kolong, gak ada. Akhirnya mereka ambil satu kesimpulan bahwa ini pasti hamba Tuhan itu bawa pulang sendok makan kita nih. Kan sendok makan kita bagus silver nih. Pokoknya udah bingung mereka, ya udahlah, gak apa-apa. Akhirnya tahun depan mereka undang lagi nih hamba Tuhan. Karena mereka penasaran, pengen nanya langsung Jadi undang lagi, yaitu untuk pemberkatan 1 tahun rumahnya. Hamba Tuhan ini datang, terus ditanya, Pastor, maaf banget. Saya mau nanya nih, sendok silver tahun lalu ada ke bawah nggak sama Pastor ya? Hah? Oh enggak, saya nggak bawa sendok saudara. Oh, sambil dia jalan ke tengah meja, dia buka Alkitabnya, tuh ada di dalam Alkitab. Saudara hati-hati sama gembala saudara ya. Dia tahu apakah saudara baca firman atau enggak. Careful. Jadi iman saudara akan kebangun saat saudara baca Alkitab, merenungkan dan melakukan. Your faith benar-benar akan menjadi gaya hidup saudara. God will never leave you empty. He will replace everything you lose. If He asks you to put something down, it's because He wants you to pick up something greater. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan kosong dan Dia akan mengganti semua yang telah hilang darimu. Jika Dia memintamu untuk menetapkan sesuatu, itu karena Dia ingin kamu mengambil sesuatu yang lebih besar. Saya punya ilustrasi, saya mengundang Widi dan Oya untuk maju ke depan. Saudara, kita kasih selamat dong. Mereka ini ulang tahun hari ini. Happy birthday, Widi, Oya. Satu orang dua. Ayo, sini. Happy birthday Oya. Saudara bayangkan ini adalah pekerjaan mereka, ini proyek mereka, ini sesuatu yang mereka pegang benar-benar. Pokoknya gue udah nyaman dengan hal-hal yang mereka rasakan, gue gak mau lepas. Seumur hidup gue gak akan lepas. Kemudian Tuhan bilang, kamu terima ini enggak? Mau. Terus what do you think? Apa yang kamu harus lakukan? Enggak boleh. Ya, boleh aja. Tapi kan kamu harus melepaskan. Kamu nanti jatuh semuanya. Ya, taruh dulu aja. Sama. Bisa. Ada dua hal yang berbeda. Yang ini melepaskan semuanya. Yes Tuhan, saya mau ambil semua. Tuhan kasih ganti yang lebih baik. Dan ini ambil semuanya, bisa aja. Tapi apakah kamu mampu dengan kondisi seperti ini tahan selamanya? Nggak akan. Dia harus melepas yang itu untuk mereka bertahan pegang yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Kadang-kadang, oke, thank you. Kadang-kadang Tuhan harus paksa kita untuk melepas apa yang kita pegang hari ini. Pekerjaan saudara, proyek saudara,
Atau pacar saudara malahan. Hari ini aduh kayaknya masih keinget terus pacar gue. Mungkin saudara akan dikasih pacar yang lebih baik, yang lebih sayang sama saudara. Kita nggak tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tuh nggak akan membiarkan kita empty. Tuhan akan kasih yang lebih baik. Amin. Itulah makanya baca firman Tuhan. Awas loh. Ntar sendok perak cetak. Apa versi ketiga? Version 3.0 dari Samuel adalah yang terakhir. Saya undang semua tim musik untuk naik ke atas. Upgrading your wisdom. Dikatakan di 1 Samuel 10 ayat 25. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada satu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Ini adalah ayat di mana Samuel sedang mempersiapkan Saul untuk menjadi raja. Samuel itu bukan orang biasa-biasa saja. Kalau kita baca di sini, Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan. Orang yang mengerti hak-hak kerajaan adalah orang yang punya pengetahuan, orang yang punya skill, orang yang punya wawasan yang luas dan dia belajar. Kalau enggak mungkin. Kita harus meningkatkan kita punya skill, baik itu soft skill, hard skill. Di Amsal 22 ayat 29 dikatakan bahwa orang yang pandai dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang yang hina. Ya, mungkin Bang Peter nanti akan berdiri di hadapan Pak Jokowi, siapa yang tahu? Ya kan? Mungkin Yemima sama siapa? Pak Prabowo mungkin suruh main keyboard, nggak ada yang tahu. Tapi dia harus pandai. Dia harus pandai. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Pastor Timmy pernah sharing mengenai diagram DIKW, DIKW model. Model ini adalah model orang dunia bagaimana mereka membangun hikmat mereka. Yaitu dari data, informasi, knowledge, hingga akhirnya jadi wisdom. Dan biasanya mereka gunakan ini untuk hal-hal yang krusial. Orang-orang penting, key person itu untuk mengambil keputusan. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus mulai dulu dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Harus dari Tuhan, saudara. Jangan sok-sokan, gue mau belajar ini. Yes, mungkin saudara benar bisa. The wisdom. Tapi wisdom saudara, ya wisdom orang kebanyakan lah. Tapi kalau Tuhan sudah kasih wisdom, saudara akan lebih dari orang lain. Pemikiran saudara out of the box. Saudara nggak akan yang biasa-biasa aja tuh kasih solusi. Wah, orang nggak pikir, saudara bisa pikirin yang lebih lagi. Sama Tuhan harus dekat. Sama Tuhan harus deep. Dan ketiga hal tadi, waktu kita upgrading kita punya karakter, waktu kita upgrading kita punya iman, waktu kita upgrading kita punya wisdom, saya percaya itu akan menjadikan kita the new me, the best version of me. Dan saya percaya itu gak akan cuma jadi the best version buat keluarga, tapi menjadi the best version buat Tuhan juga. Amin. Dikatakan di Matius 5 ayat 48, karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Saudara harus dengar khotbah Pastor Green hari ini. Karena ini akan relate ke Pastor Green. Harus dengar khotbah yang tadi.
Karena untuk menjadi imam yang rajani, kita harus upgrade kita punya version. Amin. Tuhan Yesus tuh gak hanya melihat sisi terbaik kita, tapi dia tuh percaya banget bahwa kita bisa melakukan yang terbaik buat dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya sudah selesai, saya undang saya ajak saudara untuk menyanyikan satu lagu yang buat saya ini membangun iman saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin saudara hari ini bilang, saya sudah tuh, karakter saya sudah saya upgrade. Saya sudah mendengar, saya sudah melakukan. Mungkin saudara bilang, iman saya udah kok. Saya sangat beriman sama Tuhan. Mungkin saudara bilang juga, wow, saya udah lebih pintar dari orang lain. Tapi pasti ada hal yang saudara bisa lakukan lagi, bisa upgrade lagi versi saudara. Mungkin karakter saudara yang suka marah-marah, yang suka kesel, yang iri hati mungkin ada. Ya mungkin iman saudara lagi diuji. Sakit yang belum sembuh-sembuh, sakit yang kayaknya sudah gak ada harapan. Hari ini saudara, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, dia akan menyembuhkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.